Kita sambil menunggu Bapak Ahmad Saifuddin Zuhri bergabung kembali. Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu simpan ya, mungkin ya, sudah menyiapkan tadi malam mungkin ada juga yang menyiapkan, dan juga ada beberapa teman-teman YouTube, teman-teman yang melihat secara langsung di live streaming UIN Radio Intan Lampung YouTube kami. Itu juga ada beberapa penanya ya, nantinya nanti akan langsung direspon. Sambil menunggu narasumber hadir kembali, di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan teman-teman yang live streaming di YouTube yang tidak bisa berinteraksi langsung ya. Pertanyaannya dari AB Jaya via YouTube, yaitu pertanyaannya, bagaimana mengatasi kuatnya kelompok radikal yang tetap memaksa buka masjid dan aktivitas keagamaan secara massal, misal jamaah tablik dan dai populer dari kalangan kelompok radikal. Mungkin ini terjadi di Indonesia, seperti itu ya Bapak Abijaya. Nanti akan langsung direspon oleh narasumber kita. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Aini Son Haji via YouTube, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara Wahabi, Salafi, dan jamaah tablik dalam praktek keagamaannya? Baik, dipersilahkan. Yang pertama direspon langsung oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mukri MLG untuk bisa merespon pertanyaan teman-teman dari live YouTube, live streaming YouTube UIN Radio Intan Lampung. Terima kasih Mbak Budi. Jadi bagaimana merespon masih sebagian masyarakat yang masih kekeh itu untuk tetap buka sholat Jumat dan tarawih di masjid. Memang ini juga menjadi salah satu pertanyaan waktu kami diundang oleh Gubernur dan Kapolda dan Rem, kita kumpul dengan Forkopinda untuk bagaimana dengan pandangan atau pendapat yang sudah kami sampaikan, yaitu untuk sholat di rumah, tarawih di rumah, sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah. Waktu itu kami sampaikan ke kepala daerah bahwa untuk mengimplementasikan pandangan-pandangan agama ini bukan ranahnya lagi ormas-ormas Islam, tapi di sini negara harus hadir. Negara harus hadir. Jadi bukan ormas yang bisa memberi sanksi, tapi yang beri sanksi adalah negara. Terlebih kalau ini sifatnya seperti yang sebagaimana dikeluarkan oleh NU, oleh Muhammadiyah dan MUI, dia tidak punya daya paksa untuk memaksa, untuk menghukum orang yang datang ke tempat itu. Oleh karena itu, ketika itu kita sarankan kepada pemerintah daerah, ini kalau menjadi regulasi, menjadi aturan, ya kan, ini harus ada sanksinya. Kalau nggak ada sanksinya, ya percuma saja gitu. Seperti orang sekarang sampai tidak mengenakan masker ketika naik motor, tidak mengenakan masker ketika masuk ke mall atau supermarket atau ke mana. Ini harus ada sanksinya. Percuma saja kalau ada regulasi, ketentuan, nggak ada sanksinya percuma, ya kan? Seperti PSBB namanya, diberlakukan di sebuah daerah, tapi tidak ada sanksi apapun, ya tetap saja. Ini hanya himbauan mengajak kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, ketika kami audiensi dengan pemerintah daerah, dengan Pak Kapolda, kami tekankan bahwa ini harus ada sanksinya. Sekecil apapun, apa sanksi diminta untuk push up atau diancam SIM-nya akan dicabut, itu harus ada sanksi.
Sebab sebuah undang-undang, sebuah aturan, hukum, ketentuan hukum, ketika nggak ada sanksinya, ya percuma. Terlebih bangsa Indonesia, bangsa masyarakat yang suka kongko, suka ngopi bareng, suka ngumpul-ngumpul. Kalau itu seperti itu, ya kan, hanya himbauan-himbauan, maka kalaupun toh itu eh, terrealisasi, maka prosentasenya saya yakin menjadi apa? Menjadi kecil. Oleh karena itu, saya kira ini negara ini harus hadir, ya kan? Negara harus hadir dengan aturan yang tegas dan juga ada sanksinya. Sekali lagi saya tekankan, negara harus berani beri sanksi apapun ininya, harus ada sanksinya yang membuat masyarakat menjadi tidak melanggar. Oleh karena itu sebagus apapun, sekali lagi, aturan tapi tidak ada sanksinya, saya katakan itu bullshit, itu sebuah kesia-siaan. Ya udah, kalau begitu kalau memang lockdown PSBB itu nggak ada sanksinya, ya sekali lagi saya sampaikan bahwa itu percuma. Oleh karena itu saya kira pemerintah harus turun, harus kita para cendekiawan, para ulama, para ustadz, para kiai itu memberikan bimbingan, memberikan guidance juga, sekaligus juga lewat himbauan-himbauan dan juga edaran-edaran ini menjadi ranah wilayah kewenangan ormas-ormas atau tokoh-tokoh masyarakat untuk berpendapat dan lain sebagainya. Tapi ketika itu sudah menjadi regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, maka saya kira pemerintah harus mengikutinya dengan sanksi. Kalau nggak ada sanksi ya percuma saja. Itu barangkali yang untuk pertanyaan tentang adanya masyarakat yang masih tanda kutip bandel, nggak mau mengikuti himbauan-himbauan ini, ya monggo aja. Tapi sekali lagi kami sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini di Lampung, yaitu pemerintah daerah, untuk ada sanksinya. Kalau nggak ada sanksinya, ya sekedar sebatas himbauan, berharap kesadaran masyarakat, tapi itu tentu tidak akan maksimal gitu. Barangkali itu yang bisa untuk merespon tadi. Jadi seperti MUI itu bukan mengeluarkan hukum, bukan fatwa. Ya, MUI itu hanya mengeluarkan fatwa. Fatwa itu ya diikuti boleh, nggak ikuti juga boleh. Ya, tapi sekali lagi kita mengajak kepada tokoh masyarakat dan juga pemerintah, tentunya regulasi ini harus diikuti dengan sanksi. Kalau nggak ada sanksi ya nggak akan efektif gitulah. Barangkali itu. Silakan, Uri. Baik, terima kasih Prof atas responnya. Begitu ya Bapak Abe Jaya dan Ibu Aini Sonhaji. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sudah hadir, mohon maaf, sudah hadir dan bersama kami lagi Bapak Ahmad Saifuddin Juhri. Kita akan melanjutkan materi dari Bapak Ahmad Saifuddin Juhri terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita akan menyimak respon dari Bapak Profesor Nur Haidi Hasan. Baik, dipersilakan Bapak Ahmad Saifuddin Juhri. Ya, terima kasih Mbak. Mohon maaf tadi tiba-tiba koneksinya hilang. Karena ini internetnya juga rada susah. Ya, saya akan melanjutkan di paparan tadi yang di slide 3 slide terakhir ini. Jadi ini juga nanti terkait dengan bagaimana sikap keberagamaan masyarakat Muslim Cina. Ya, sebelum ke sana, di Cina itu imam atau ahum itu mempunyai otoritas tertinggi di dalam bidang keagamaan dan apapun yang bidang keagamaan di wilayah setempat. Dan imam atau ahum itu ada di bawah Asosiasi Islam China yang pusatnya ada di Beijing. Kalau di Indonesia ya semacam MUI. Nah, setiap daerah di setiap provinsi terutama itu mempunyai asosiasi Islam masing-masing dan dipimpin oleh imam masjid. Karena masjid di Cina itu adalah representasi dari institusi, bukan hanya sebatas tempat beribadah, tetapi adalah representasi institusi Islam di wilayah sekitarnya. Sehingga
ketika menjadi imam atau ahom di masjid tersebut, maka secara otomatis dia mempunyai otoritas keagamaan di wilayah tersebut. Dan tidak setiap imam atau tidak setiap orang yang walaupun fasih dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya misalnya, itu bisa menjadi imam di masjid tersebut. Karena imam di setiap masjid itu mempunyai sertifikat khusus yang dikeluarkan oleh asosiasi Islam setempat dan diketahui oleh negara. Jadi tidak bisa sembarangan. Maka di masjid-masjid di Cina itu ditulis kami tidak atau kami melarang komunitas atau organisasi Islam di luar negara kami masuk untuk menjadi imam di masjid di sini ya. Rata-rata seperti itu. Nah, makanya imam di setiap masjid di wilayah di Cina itu sangat dihormati. Nah, imam itu alumni mana? Imam itu alumni dari sekolah-sekolah keagamaan yang ada sekitar di 10 daerah di Cina. 10 daerah ini misalnya ada di utara itu ada di Beijing, ada di Ningxia, ada di Gansu, di Xinjiang, di selatan ada di Yunnan dan sebagainya. Nah, sekolah keagamaan ini kalau di kita mirip-mirip pesantren, ya. Tapi level di sana itu level S1, sehingga habis dari SMA mereka apply untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah Islam tersebut di sana. Di sekolah itu diajarkan kitab-kitab seperti di kita, kitab-kitab akidah akhlak dan sebagainya, kitab Al-Quran dan sebagainya. Di luar pelajaran-pelajaran keagamaan itu mereka juga diajari nilai-nilai dasar kenegaraan, seperti ideologi dan lain sebagainya. Sehingga mereka fasih berbicara tentang agama dan mereka juga fasih berbicara tentang ideologi negara. Dan sebagian imam itu juga ada yang anggota Partai Komunis Cina. Jadi sekarang ini Partai Komunis Cina tidak melarang anggotanya yang beragama. Kalau dulu sebelum zaman 78, zamannya Mao Zedong, itu orang partai harus tidak beragama. Tapi setelah 78 sejak Deng Xiaoping melakukan reformasi, banyak sekali anggota partai itu juga yang di daerah-daerah mayoritas Muslim misalnya, itu adalah Muslim, agamanya Islam, anggota Partai Komunis tapi jadi imam di masjid masing-masing. Nah, imam itu seperti ini, harus bersertifikat dan digaji oleh negara. Dan tidak sembarangan kita bisa mengganti imam di dalam masjid tersebut. Saya pernah menyaksikan ketika di salah satu masjid di kota Nancang waktu itu mau mengganti atau memberhentikan sang muadzin, itu imamnya mendatangkan salah satu pengurus partai dari kantor urusan suku minoritas dan agama. Waktu itu kami diundang khusus untuk menjadi saksi karena mau memberhentikan sang muadzin ini karena melanggar salah satu aturan dalam aturan agama yang ada di sana, sehingga muadzin ini harus diberhentikan. Dan itu sepengetahuan dari wakil partai di kantor urusan suku minoritas dan agama di wilayah tersebut, sehingga mereka juga tidak sembarangan melakukan semacam keputusan dan sebagainya. Dan yang menarik, di setiap masjid di Cina itu, hampir di setiap masjid di Cina itu ada tulisan Qubulaton minal iman atau cinta tanah di sebagian dari iman. Kalau tidak ada tulisan Qubulaton minal iman, biasanya ada tulisan Aiku Aichao ini, Aiku Aichao saya tulis di sini, atau cinta tanah air dan cinta agama. Itu hampir di setiap masjid-masjid besar di Cina ada tulisan seperti itu, di luar tulisan-tulisan identitas kenegaraan mereka seperti sosialisme dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia Pancasila dan sebagainya. Jadi di setiap masjid itu pasti tertulis identitas negara mereka, sosialisme, dan tertulis cinta tanah air dan agama. Itu pasti seperti itu. Sehingga muncullah kesadaran mereka yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai patriotisme. Terus kita berbicara tentang pandemi dan ibadah. Tadi ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan viralnya berita tentang orang Cina yang tiba-tiba masuk Islam dalam tanda petik. Nanti saya akan jelaskan. Masjid di Cina itu sampai sekarang masih ditutup sejak pertengahan Januari 2020. Saya sudah konfirmasi ke beberapa kota dari teman-teman lokal maupun mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di kota-kota yang tersebar di Cina. Semua masjid sampai sekarang masih ditutup sejak pertengahan Januari 2020. Ini sebelum Wuhan di lockdown. Wuhan di lockdown tanggal 23 Januari. Dan sebelum Wuhan di lockdown, itu masjid sudah ditutup. Karena untuk pencegahan ini tadi. Nah, akhirnya merembet ke masjid-masjid yang lain. Sehingga sampai sekarang, di masjid di Cina itu masih ditutup. Sampai sekarang. Nah,
otoritas masjid mendukung penuh kebijakan negara karena mereka negara adalah bagian dari separuh dari iman mereka, seperti yang tertulis di terminal iman tersebut. Terus ada 3 ciri khas mayoritas Muslim suku Hui terutama yang ada di Cina. Itu ciri khas sosial mereka adalah 1, solidaritas sesama Muslim mereka ya sangat tinggi. Yang 2, sesama warga negara. Yang 3, solidaritas negara. Yang pertama, solidaritas tinggi sesama Muslim. Ini ketika ada bencana dan lain sebagainya, mereka itu cepat sekali untuk fundraising kepada saudara-saudaranya. Pun ketika terjadinya Wuhan kemarin, banyak sekali komunitas-komunitas Muslim yang ada di seluruh Cina itu menyumbangkan dalam bentuk donasi barang maupun dalam bentuk uang itu ke kantong-kantong rumah sakit yang ada di kota Wuhan. Dan sampai di Wuhan pun waktu itu saya dapat